Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 18 Mei tahun 2025 adalah hari Minggu Paskah kelima. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 14 ayat 21b sampai 27. Pada waktu itu Paulus dan Barnabas mengunjungi untuk kedua kalinya umat di kota Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di setiap tempat itu, mereka menguatkan hati umat dan menasihati mereka untuk bertekun dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan juga penatua-penatua bagi jemaat setempat, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan para penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas lalu menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di wilayah Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman Allah di kota Perga, lalu pergi ke Atalia di pesisir laut. Dari situ mereka berlayar ke kota Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang kini telah mereka selesaikan. Setibanya di Antiokhia, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka. Ternyata Allah telah membuka pintu iman bagi bangsa-bangsa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari kitab Wahyu bab 21 ayat 1 sampai 5a. Aku, Yohanes, melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan tinggal bersama-sama mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka.
Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid yang lain, "Sekarang Putra Manusia dimuliakan, dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi, Aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan itu pengasih dan penyayang. Pada hari Minggu Paskah yang kelima ini, kita menemukan tema dasar dari firman Tuhan dalam Mazmur Tanggapan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Sapaan Tuhan itu pengasih dan penyayang langsung bisa kita lihat dari pesan terakhir Tuhan Yesus kepada para murid-Nya dalam Injil Yohanes. "Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Mari kita renungkan tahap demi tahap kebenaran iman ini. Pertama, dinyatakan kepada kita bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kita mungkin sudah hafal dengan pernyataan ini, namun mungkin kurang memahaminya, apalagi kurang menghayatinya. Betapa seringnya kita membayangkan Tuhan Allah sebagai Dia yang suka menghukum, suka marah-marah dan harus ditakuti. Apalagi sering dikutip kitab Amsal bab 1 ayat 7 yang mengatakan, "Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan." Sehingga takut akan Tuhan itu adalah hal yang baik. Kedua, sifat pengasih dan penyayang Tuhan itu telah dinyatakan secara penuh di dalam diri Yesus Kristus, Putra Allah. Bisa dikatakan
bahwa di dalam diri Tuhan Yesus itu, sifat Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang telah dinyatakan secara penuh, secara final, total, dan radikal. Pernyataan pengasih dan penyayang Tuhan itu telah dinyatakan sepenuhnya dan tidak ada sisa lagi. Peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah tanda paling agung dari Tuhan yang pengasih dan penyayang. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Injil Yohanes bab 15 ayat 13. Ketiga, Tuhan menghendaki bahwa semua orang mendengar dan percaya kepada berita Injil keselamatan ini. Itulah yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul, di mana Rasul Paulus dan teman-temannya kembali lagi ke kota Antiokhia, di mana dulu mereka diserahkan kepada Tuhan untuk karya pewartaan Injil. Tuhan telah menyertai perjalanan pewartaan Injil mereka ke Listra, Derbe, Ikonium, dan menghasilkan buah yang berlimpah. Sekali lagi, kasih dan sayang itu dinyatakan melalui peristiwa-peristiwa kehidupan yang nyata, di mana orang-orang yang mendengar pewartaan para rasul itu menjadi percaya dan memperoleh keselamatan. Keempat, pengasih dan penyayang Tuhan itu menyediakan kepada kita langit dan bumi yang baru sebagai tempat kediaman manusia yang kekal abadi bersama Allah. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah. Kitab Wahyu bab 21 ayat 1-2. Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Pengasih dan penyayang Tuhan itulah yang mendorong Dia untuk menyediakan semuanya yang kita butuhkan. Kita membutuhkan pengampunan dan penebusan dari dosa. Kita membutuhkan keselamatan yang abadi. Kita membutuhkan dibebaskan dari sengsara dan duka cita dunia ini. Kita membutuhkan tempat tinggal yang abadi di sorga bersama Allah. Itu semua telah disampaikan kepada kita dalam firman Tuhan pada liturgi Minggu Paskah kelima ini. Sekali lagi kita patut menundukkan kepala dan mengangkat tangan sambil berseru bersama pemazmur. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.